absen, silakan didengarkan namanya satu persatu. Silakan pasang telinga, angkat tangan dan bilang ha. Hadir. Silakan didengarkan namanya ya. Alisa Mendafa, Alicia Mendafa, Cipta Zebua, Gesya Mendafa, Josie yang diora telung banua, Yesfiel telung banua. Baik, semua hadir ya. Baik, materi kita pada hari ini kita membahas tentang bullying. Bullying ini bisa dikatakan yang namanya dengan perundungan. Ibu dulu mau bertanya kepada anak-anak ibu semua, pernah melakukan yang namanya bullying? Pernah melihat yang namanya bullying? Baik, di manakah pernah kalian tahu bullying itu terjadi? Siapa yang tahu? Unjuk tangan. Di mana pernah kalian lihat bullying ini terjadi? Di mana? Di sekolah. Di mana lagi selain di sekolah? Di rumah. Di jalan. Di rumah, di jalan. Di lapangan bola. Di mana? Di lapangan bola. Lapangan bola. Iya, masih termasuk. Jadi di tengah jalan. Bullying ini adalah perilaku menyakiti orang lain secara sengaja, bukan tanpa disengaja, ya. Dengan sengaja, baik itu melalui kata-kata, tindakan, maupun perilaku dan perlakuan sosial, ya. Itu adalah tindakan bullying yang sangat fatal. Itu bisa menyebabkan ketidaknyamanan atau takut dengan lingkungan yang banyak orang, lingkungan yang terlalu ramai, ya. Itu bisa menyebabkan dari bullying ini. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan bermain peran bagaimana bullying itu terjadi, bagaimana cara kita, bagaimana cara anak-anak ibu untuk mengantisipasi bagaimana bullying itu terjadi di kehidupan kalian masing-masing. Bagaimana bullying itu kalian hindari jika terjadi kepada teman sahabat kalian. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari bullying. Ada 4 jenis bullying. Coba sebutkan, bullying apa yang pertama? Bullying verbal. Yang kedua? Fisik. Yang ketiga? Bullying sosial dan bullying online. Oke, di sini dari keempat bullying ini sering kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, bullying verbal. Itu seperti mengejek, menghina, mengancam nama guru. Sekarang bullying fisik. Apa bullying fisik? Menyakiti tubuh. Seperti yang anak-anak ibu katakan tadi, seperti mendorong. Contohnya seperti ketika sedang bermain, ya. Kita ambil contoh seperti sedang bermain. Kita sedang bermain sepak bola. Oke, sepak bola. Ketika kita sering kalah, teman kita kebanyakan menang, pasti kita melakukan yang namanya mendorong, iya kan? Cepat emosi, cepat ngamuk, iya kan? Kemudian bullying sosial. Apa ini bullying sosial? Mengucilkan atau tidak mengajak berdebat? Mengucilkan. Kata mengucilkan itu sangat berdampak. Apa yang berdampak? Berdampak pada terbuka. Jadi ini adalah tindakan mengucilkan. Dia membisikkan atau membicarakan temannya di belakang. Ini adalah bullying sosial. Kemudian bullying online. Mungkin di kalangan anak-anak ibu bisa dihitung yang bisa menggunakan media sosial. Dia menyendiri. Jadi ketika terjadi tindakan penyendirian itu, maka bullying ini mengambil peran penting. Anak-anak ibu memperhatikan video berikut. Silakan disimak dan ibu akan memberikan satu dua pertanyaan nanti kepada anak-anak ibu. Silakan diperhatikan ya. Oke. Suatu pagi yang cerah, seluruh siswa-siswi memasuki kelasnya dengan gembira. Aduh, kakiku sakit. Ya aja kok. Sakit tahu. Ya elah, bercanda doang. Iya, Ari, aku minta maaf ya. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Iya,
Syukurlah habis lo memaafkan Badi. Nah sekarang, Badi ikut ibu pulang dulu ya. Iya bu. Ini tadi adalah tindakan bullying yang terjadi di sekolah. Siapa tadi yang membuli? Si Badi. Ya. Apa bullying yang dilakukan si Badi? Mengejek. Apa? Mukul. Menyiram air. Ambil pensil. Menyiram air. Apa lagi? Mendorong. Mendorong. Pernahkah anak-anak ibu menemui hal seperti ini di sekolah? Pernah. Di lingkungan sekitarmu pernah? Pernah kan? Seperti yang kita katakan dari awal tadi. Ya, ini adalah proses tindakan bullying. Bullying yang sangat kita tidak suka terjadi di kehidupan kita. Apakah anak-anak ibu suka dirinya dibully? Tidak. Kan? Tidak suka dirinya dibully kan? Apa tadi jenis-jenis bullying? Bullying verbal. Bullying verbal, bullying sosial, bullying fisik, bullying online. Sudah mengerti tadi apa saja dari masing-masing bullying tersebut, ya kan? Ini adalah bullying verbal. Seperti yang ibu katakan tadi dari awal, dan anak-anak ibu juga mungkin sudah mengerti apa itu bullying verbal. Bullying fisik, ini tadi adalah bullying fisik. Apa yang dilakukan oleh anak ini? Mendorong, memukul. Apa yang dia rasakan? Dia sedih. Ya kan? Kemudian, bullying sosial. Apa aktivitas mereka? Tidak mau berteman. Tidak mau berteman. Ini anaknya sudah. Ini adalah anak ini menyendiri, termenung. Ya, banyak. Ya, ini adalah bullying sosial. Kemudian, bullying online. Ini sering terjadi. Apa yang paling familiar dengan bullying online ini yang anak-anak ibu tahu? Apa? Membuat teman. Bullying online yang sering terjadi sekarang. Ketika orang sedang kecelakaan, jangankan ditolong. Terjadi di sini guys, di jalan ini sudah jatuh ini motornya, sudah berdarah. Sekarang kita masuk dalam pembentukan kelompok. Siapa tadi? Silakan anak-anak ibu membentuk kelompoknya sesuai dengan kelompok yang telah kita susun tadi. Di mana kelompok 1 tadi? Silakan berpindah tempat duduk dengan kelompok 2. Di sini ibu sudah menyiapkan 2 papan jenis bullying. Ya. Jadi silakan kalian berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Ini kelompok 1 ya. Ini bullying verbal. Kalian tentukan nanti siapa yang jadi korban. Ini bullying sosial. Jadi apa yang kalian lakukan? Ini coba perhatikan. Perhatikan ya, nggak ibu ulang lagi. Ya, perhatikan. Silakan kalian berdiskusi.
simulasi dari bullying sosial yang dilakukan oleh kelompok dua. Sekarang, mari kita saksikan penampilan kelompok dari kelompok satu. Silakan kelompok satu. Aku yang sakit tahu saya itu. Pak mereka mau pukul aku. Pak. Kan kalian pukul dia. Kan dia teman kita. Maka Pak peduli. Dan itu harus menghargai dia. Dan sopan. Apa yang menjawab kalian sampai Mari kita berteman semua. baik, demikianlah presentasi. Silakan dulu kelompok satu. Demikianlah simulasi bullying verbal dari kelompok satu. Itu anak ibu juga kalau mengalami yang namanya bullying, laporkan kepada bapak ibu. Jangan bertindak sendiri. Nah, ini adalah bagian dari perubahan. Ketika tidak ada bullying di antara kita, di antara sesama kita, maka menjadi teman yang baik. Kemudian, perubahan yang terjadi ketika kita tidak melakukan bullying. Bisa membantu si Kiel. Silakan kamu berdiri. Apa yang kita politisi besarkan suaramu. Mendorong teman. Apa lagi? Memukul teman. Baik, silakan duduk. Apa yang terjadi jika bullying itu dilakukan? Apa yang terjadi ketika bullying itu dilakukan? Sedih. Apa lagi? Merasa kesepian. Apa lagi? Merasa sendirian. Apa lagi? Tidak percaya diri. Nah, itu adalah tadi apa? Trauma. Ya, itu tadi adalah bagian-bagian dari bullying. Kita akan mengakhiri proses pembelajaran kita. Dari awal tadi kita memulaikan dengan berdoa, menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dan akhir pembelajaran kita pada hari ini kita berdoa Tuhan. Siapa petugas yang membawakan kita? Baik, silakan maju ke depan.